Sejak akhir pekan lalu, harga beras jenis medium di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan menembus angka Rp17.500 per kilogram. Padahal harga eceran tertinggi atau head beras medium sesuai Permendak RI nomor 57 garing M datar dak garing per garing 8 garing 2017 untuk wilayah NTT seharga Rp9.950 per kilogram. Hal ini tentunya tak lepas dari persoalan inflasi yang melanda wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun yang dikonfirmasi KLTV News di rumah jabatan akhir pekan lalu, membenarkan melonjaknya harga beras di wilayah TTS hingga Rp17.500 per kilogram. Menurut Bupati Epi Tahun, tingginya harga beras tersebut lantaran stok beras di pasaran menipis, bahkan di gudang Bulog Soe nyaris kosong. Kendati demikian, stok pangan lokal masih tersedia karena saat ini masuk masa panen jagung. Untuk penetrasi pasar, Bupati Epi Tahun mengatakan, Pemda memaksimalkan potensi areal sawah di Bena Kecamatan Amanuban Selatan dan dari kabupaten lain untuk meminimalisir kelangkaan beras di wilayah Kabupaten TTS. Mengenai inflasi, yang pertama bahwa hasil survei kami memang harga sembako di Kota Soe sekarang tembus Rp17.500. Kami memang ada upaya-upaya untuk menekan angka inflasi ini, tetapi yang pertama bahwa pasokan beras dari Surabaya, dari Dolok sampai sekarang belum ada. Kami pada minggu yang lalu kami buat operasi pasar atau pasar murah, kita buat di pemerintah daerah, tetapi dari permintaan kurang lebih ada 21 ton, tetapi yang bisa dilayani hanya 11 ton yang bisa dilayani. Hal ini terjadi karena stok pangan yang ada di Dolok Soek menipis atau hampir mau bisa dikatakan kosong. Tetapi upaya kami dari pemerintah daerah beberapa hari terakhir ini kami lagi panen jagung di seluruh TTS. Nah, program TJPS kami di TTS kurang lebih ada 2.000 hektar yang rata-rata sudah panen, ya kira-kira sudah hampir mencapai 1.000 hektar yang sudah panen. Nah, jagung ini cukup tersedia dan saya sudah minta kepada kepala desa, camat, CTTS untuk tidak boleh sementara menahan jagung hasil panen tahun ini. Dan hasil ubinan kami yang paling tinggi ada 7 ton, lebih sedikit 7,4 ton per hektar. Paling rendah itu ada 4 ton per hektar di seluruh wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan dari kondisi ini berarti kita pangan cukup tersedia untuk sementara. Tetapi juga kami berharap untuk sesegera mungkin atau cuaca membaik, kita berdoa bersama-sama cuaca membaik sehingga beras dari Surabaya bisa masuk di pelabuhan Tanokobang untuk distribusi ke daratan timur ini. Dan upaya kami yang lain bahwa ada di wilayah selatan itu ada gabah yang kurang lebih ada 5 ton sampai 6 ton. Kami sudah minta untuk di mall untuk nanti pemerintah yang ambil alih untuk distribusi. Jadi nanti pemerintah daerah yang membantu untuk mendistribusikan ke tujuan atau sasaran di daerah ini. Dan kami sudah operasi pasar dan juga mendatangi para distributor dalam kota untuk tidak boleh menahan sembako, khususnya beras tidak boleh ditahan. Kalau ada, segera dikeluarkan untuk bisa membantu masyarakat yang ada di kota ini atau daerah ini. Dan kepada semua pihak, saya berharap untuk kita bersabar, kita menahan diri, karena memang di mana-mana di khusus wilayah TTS ini banyak jalan yang putus. Itu juga pemicu, salah satu pemicu untuk distribusi pangan di daerah ini. Dan lebih diperparah lagi, itu dari Kupang, yaitu di Takari, itu sangat mengganggu sekali untuk distribusi pangan dari Kupang ke daerah ini. Dan kami sudah rapat koordinasi di daerah ini pada hari Senin lalu, saya pimpin rapat itu, kami bersedia, pemerintah daerah bersedia, apabila ada beras misalnya di Kupang, atau di Wini atau di Atapupu, pemerintah bersedia untuk mengambil dari pusat pusat atau dari gudang atau dari Dolok untuk kami distribusi ke masyarakat di daerah ini. Jadi pemerintah daerah kami siap untuk mendistribusikan pangan apabila tersedia. Dan sekali lagi kita berdoa bersama-sama
kita berharap cuaca ini cepat membaik sehingga distribusi pangan dari Surabaya ke Kupang, dari Kupang ke daerah di NTT ini bisa berjalan baik. Manajer operasional Bulog Kanwil NTT Faizal Jafar yang diwawancarai KLTV News per telepon genggamnya menjelaskan, stok beras di gudang Bulog Soe sebanyak 210 ton, namun sebagian besar untuk jatah beras ASN, TNI, dan Polri. Sedangkan sisanya untuk program penetrasi pasar. Kendati demikian, Faizal mengaku saat ini Kabupaten TTS dijatah 500 ton. Distribusinya terkendala dengan cuaca ekstrim dan putusnya ruas jalan negara di wilayah Takari, Kabupaten Kupang. Namun secara keseluruhan, Bulog Kanwil NTT sudah mendistribusikan 9.200 ton di seluruh wilayah NTT untuk penetrasi pasar. Tetapi karena permintaan tinggi sedangkan stok beras terbatas, sehingga harga jual di pasaran tetap tinggi. Dirinya berharap daerah-daerah surplus seperti Jawa dan Sulawesi Selatan yang sudah panen, kuota berasnya sudah bisa dikirim ke NTT sehingga program penetrasi pasar bisa berjalan maksimal. Jadi memang stok di Soe itu masih ada sekitar 210 ton. Nah, itu untuk alokasi golongan anggaran karena kami di Bulog itu melayani TNI, jatah TNI sama polisi dengan ASN otonom, Pak. Jadi itu memang sudah istilahnya kontrak kerjasama antara Bulog dengan instansi terkait. Sisanya nanti itu kita gunakan untuk SPHP, program penetrasi pasar itu kan. Memang stok di Soe itu sudah mulai istilahnya sedikit berkurang karena animo masyarakat terkait beras Bulog ini sangat tinggi, makanya kita diserang untuk melakukan SPHP dan memang diminati karena harganya murah, Pak. Saya di sini tugasnya bagaimana supaya gudang-gudang yang ada di NTT ini tidak pernah kosong gitu. Karena memang wilayah NTT ini kan daerahnya untuk beras sendiri itu suplainya lebih besar dari luar, entah itu dari Sulawesi Selatan maupun dari Jawa Timur atau Jawa lah khususnya dan NTB. Seperti itu. Nah, sekarang saya sudah minta, kebetulan untuk Soe sendiri itu dapat 500 ton lagi. Cuman karena kondisi cuaca yang ekstrim di bulan Februari kemarin makanya agak tersendat. Sampai bulan Maret ini agak tersendat pengirimannya. Jadi untuk tahap awal kemungkinan dia akan masuk 200 ton dulu. Nah ini melihat kondisi Takari ini ada putus, jadi mau dicarikan solusi lagi apakah dia bongkar di Wini sana, trekking ke TTS ataukah tetap bongkar di Kupang lalu di trekking pakai trek-trek yang kecil biar bisa lewat di itu yang terhalang itu. Secara keseluruhan itu NTT sudah menyalurkan, kita Bulog NTT itu sudah menyalurkan 9.200 ton untuk penetrasi pasar di bulan Januari sampai sekarang. Jadi memang sudah sangat banyak kita lakukan, tapi memang harga di pasar itu tidak turun juga, tetap bertahan. Karena yang bisa menurunkan harga di pasar itu satu saja, Pak, panen saja. Iya, harapannya kan sudah masuk bulan panen ini di wilayah-wilayah surplus kayak di Sulawesi Selatan, Jawa, umumnya sudah ada panen. Untuk 200 ton ini, apakah itu nanti bisa menghandle operasi pasar atau itu hanya khusus untuk pelayanan ASN TNI Polri? Ya itu kan sudah dibayar itu, Pak. Jadi istilahnya sudah kerjasama di pusat sana antara instansi Bulog dengan kan mereka jatahnya itu lewat Kementerian Keuangan, Pak. Jadi memang tidak bisa diganggu lagi tuh. Dia mereka sudah punya jatah untuk berasnya seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk operasi pasar kita menunggu yang pengiriman ini karena saya dapat informasi sudah
dialokasikan untuk kontainer ke Soe itu 8 kontainer 200 ton. Ya, tapi kuotanya dia kan 500. Jadi bertahap, Pak, dia masuk. Jadi memang harga di pasar itu sudah naik karena demand yang tinggi kan prinsip ekonomi saja ini yang kita pakai, Pak. Di mana ada permintaan tinggi pasti suplainya kurang. Dan di suplai kurang itu pasti mengakibatkan harga bisa tinggi. Kalau untuk ASN biasanya kami di Bulog itu, Pak, utamakan mereka karena kita sudah kontrak langsung 1 tahun. Jadi biasanya kalau jatah-jatah ASN itu tidak dilakukan operasi pasar ketika stok yang ada di dalam itu tinggal stok yang kerjasama seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk jatah mungkin aman, Pak, untuk jatah mereka itu. Jadi kita tunggu dulu dipenuhi yang lain, nanti kalau ada sisanya baru kita lakukan operasi pasar. Baik, Pak Faisal, saya pastikan lagi bahwa memang untuk berikut ini ada 500 ton yang masuk, tapi untuk gelombang pertama 200 ton ya, Pak Faisal? Betul, Pak. Ya, karena 1 kontainer itu kan kita rebutan slot, karena yang masuk di Kupang ini kan bukan cuma kontainer beras saja, ada bahan bangunan. Jadi kita rebutan dengan istilahnya untuk kuota kontainernya ini, Pak. Sebanyak-banyaknya kita usahakan untuk masuk supaya bisa cepat terkirim. Polcelere KLTV News mewartakan.